Kemenangan Vietnam atas tim muda Indonesia di Piala AFF kemarin masih menyisakan banyak cerita menarik di dalamnya, terutama soal fans Vietnam yang memenuhi stadion dalam match tersebut, yang kayaknya memang benar-benar menganggap Indonesia sebagai salah satu rival terbesar yang wajib dikalahkan. Walaupun itu adalah tim Grade A Indonesia. Seperti dalam tayangan video baru-baru ini, di mana setelah match berlangsung, fans Vietnam tampak konvoy di sepanjang jalan, seperti baru memenangkan match besar. Dan untuk itu inilah beberapa bukti kalau Vietnam menganggap Indonesia sebagai rival terbesar mereka. Hiện tại thì em đang học tập và làm việc tại Lào ạ. Em cảm thấy rất là vui, không có cái điều gì diễn tả được cái niềm vui đấy. Bukan rahasia lagi kalau timnas Indonesia kini benar-benar jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Bahkan FIFA aja nih sampai menyebut kalau Indonesia adalah tim paling seksi di kawasan Asia lantaran sorotan yang tiada henti terus mengarah kepada pasukan Garuda. Jelas semua hal yang terjadi tak lepas dari semua doa dan usaha yang dilakukan. Dan tak lupa, peran supporter di sini juga sedikit banyak membantu membuat segalanya lebih jos gandos. Pokoknya, sekarang laga timnas Indonesia jadi salah satu laga yang paling dinanti, khususnya di kawasan Asia itu sendiri. Dan di Piala AFF tahun ini, kembali lagi Indonesia jadi tim yang paling mendapatkan perhatian. Yang mana itu tak terlepas dari keputusan Coach Shin memanggil pemain U22 yang bertujuan untuk meregenerasi pemain. Tentu saja keputusan ini sempat menimbulkan pro kontra. Akan tetapi Coach Shin menjelaskan kalau semua ini dilakukan sebagai bentuk wujud nyata, menciptakan fondasi yang kuat sekaligus sebagai kerangka tim untuk SEA Games 2025. Meski begitu, Coach Shin sama sekali gak ada niat untuk meremehkan turnamen ini, dan ia yakin kalau para pemain yang dipilih akan melakukan yang terbaik di atas lapangan. Seperti apa yang kita bicarakan dengan Pak Erick Thohir, jadi PFF ini merupakan turnamen yang lumayan besar, tetapi kita fokus untuk persiapan SEA Games nanti. Pemain-pemain muda ini pun juga berpotensi, jadi bisa dikembangkan ke depannya, dan akan membantu untuk masa depan sepak bola Indonesia, kata Sinteyong dikutip dari FIFA Goal. Dan benar saja, meski memakai skuad U22, namun Indonesia tetap menjadi tim yang penuh akan kejutan. Seperti dalam match terbaru melawan Vietnam contohnya. Meski Vietnam memakai skuad terbaiknya, namun nyatanya mereka kesulitan untuk menembus lini pertahanan yang dibangun oleh Muhammad Ferrari CS. Bahkan satu gol yang dicetak Vietnam malam itu berbau-bau keberuntungan setelah Cahya Supriyadi gagal menangkap dengan sempurna. Namun bagi fans Vietnam yang memang kayaknya sudah menganggap Indonesia sebagai rival terbesar mereka, tak peduli mau lawan tim senior ke atau junior ke, yang penting bisa menang atas timnas Indonesia. Bahkan setelah match tersebut, sebagian fans di sana tampak melakukan konvoy di jalan-jalan. Waduh, udah kayak lolos Piala Dunia nih. Bukti kalau Vietnam anggap Indonesia sebagai rival terberat. Seperti kita tahu, kalau sebelum laga di Piala AFF kemarin, timnas Vietnam selalu kalah atas timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Sebuah hal yang wajar, kalau match kemarin tiket sampai terjual habis. Bahkan banyak calo yang menjual tiket dengan harga yang lebih tinggi. Tapi ya tetap aja ada yang beli. Berkaca dari itu, memang fans Vietnam sudah anggap Indonesia sebagai salah satu tim paling berat di kawasan ASEAN. Maka dari itu mereka tak mau ketinggalan untuk menyaksikan salah satu laga paling besar di AFF 2024 ini. Taunya Indonesia hanya menurunkan skuad Grade A yang memang diproyeksikan untuk SEA Games 2025 mendatang. Tapi fans Vietnam kayaknya memang gak peduli kalau tim yang mereka hadapi adalah tim muda Indonesia. Yang penting bisa menang, udah syukur, alhamdulillah.
step will break the mold. Stories of the fearless told. Whispered words and darkened rooms, casting off the weight of gloom. In this anthem we find our tune, like the sun we rise at noon. Garuda rising in the sky. Never gonna let this feeling die. Hearts on. Bukti kalau Indonesia buat ngiri ASEAN. Sementara itu, melihat sikon yang ada, terutama soal sorotan yang terus mengarah ke Indonesia, membuat rival-rival di ASEAN ngiri sengiri-ngirinya. Ya, selain Malaysia, negara yang paling ngiri sudah pasti adalah Vietnam. Beda dengan Thailand yang sudah agak legowo, Vietnam ini, walah, tantrumnya bukan main. Ya, gimana enggak? Secara hasil mereka udah kalah mulu dari Indonesia di 2024 ini. Kemudian internal sepak bola mereka juga sedang nggak baik-baik aja. Ditambah prestasi timnas secara umum juga menurun. Dan di Piala AFF ini, mereka yang sudah jauh-jauh TC sampai Korea. Tapi tetap saja, Indonesia yang dibahas mulu sama media asing gara-gara nurunin tim U22. Ya, makin ngamuk lah mereka. Dan gak kebayang sih semisal Indonesia mampu lolos Piala Dunia. Amin, bakal setantrum apa mereka? Nah, terlepas dari hal tersebut, segala hal positif yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang, pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang macam Kamboja, Laos, Brunei, hingga Malaysia, ya walaupun iri menjadikan Indonesia menjadi acuan untuk maju. Alasannya masuk akal, di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi timnas Indonesia. Dan jangan lupa, program potong generasi yang dilakukan Coach Shin seperti yang kembali ia lakukan di Piala AFF 2024 ini beneran menjadikan timnas Indonesia kini banyak diisi pemain-pemain bertalenta yang masih bisa berkembang dalam 5 hingga 7 tahun ke depan. Sebaliknya, Vietnam yang dulu dianggap sebagai tim terkuat bersama Thailand sekarang ini benar-benar menurun, terutama Vietnam yang ibarat sekarang hanya jadi samsak bagi timnas Garuda. Ada kesenjangan besar antara kami dan Indonesia. Terkadang kita berpikir sepak bola di ASEAN tidak bisa berkembang, tapi Indonesia telah membuktikan semuanya. Ucap pelatih Brunei, Mario Rivera, dilansir dari Borneo Bulletin. Bahkan Vietnam jadi bahan olok-olok tim ASEAN lainnya, usai susah payah kalahkan tim U22 Indonesia meski pakai skuad terbaiknya. Duh, nggak kebayang kalau dilawankan tim senior Indonesia yang bantai Arab Saudi 2-0 di GBK kemarin. Hand in hand we'll continue the ride. Garuda rising in the sky. Never gonna let this feeling die. Hearts on racing, we collide. Ya, terlepas dari apapun, sekali lagi kami tetap optimis. Timnas Indonesia yang main di Piala AFF akan bisa memberikan hasil terbaik. Karena meskipun muda, dari sisi kualitas, pemain-pemain yang dipanggil pun juga terbilang oke. So, yang iri biarlah iri, yang dengki biarlah dengki. Kita tetap maju dengan keputusan yang ada. Perihal hasilnya nanti, gimana itu nanti. Yang penting enjoy the moment aja buat para pemain. Jadikan ini kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan kualitas di atas lapangan. Oke? Burning bright like molten gold. Step by step we break the mold. Stories of the fearless told. Whispered words and darkened rooms, casting off the weight of gloom. In this anthem we find our tune, like the sun we rise at noon. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.